فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kemarin kita mengambil mushtaqat yang ketiga, yaitu apa? Pasha, sifat musyabbihah. Taib, yang itu merupakan masdar dari fi'il lazim yang menunjukkan makna tsubut dan luzum. Ya, perbedaan pokok antara sifat musyabbihah dengan isim fa'il itu apa saja? Hendak Hudzaifah. Taib, nah, isim fa'il mushtaq dari fi'il muta'addi dan lazim. Sedangkan sifat musyabbihah itu pada asalnya hanya dipecah dari fi'il lazim saja. Yang kedua apa? Maulana. Terus nah, sifat yang tetap. Kalau isim fa'il menunjukkan sesuatu yang sifatnya apa? Mutajaddid atau hudus, kejadian yang apa? Yang baru, sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Sedangkan sifat musyabbihah menunjukkan sesuatu yang tetap, terus menerus. Walaupun tetapnya ini sifatnya bagaimana kemarin Ismail? Tetapnya suatu perkara yang ditunjukkan sifat musyabbihah itu sifatnya apa? Satu kata, apa itu? Nisbi. Nah, yaitu sesuatu yang nisbi dalam artian, nah, pada sebagian sifat itu lebih banyak, nah, pada sebagian yang lain, nah, memiliki waktu yang apa? Yang relatif singkat. Seperti atsyan, kemudian ghadban. Ini masuk kategori sifat musyabbihah. Walaupun tentunya seseorang tidak kemudian terus-menerus dalam kondisi marah, terus-menerus dalam kondisi haus, tidak. Dan wazannya kemarin ikhwan, nah, 12 wazan, maka diingat-ingat. Nah, intinya kalau ketemu sesuatu yang bermakna seperti isim fa'il, tapi dia dari fi'il yang lazim, nah, kemudian masuk dari kategori wazan-wazan ini, maka sudah, itulah sifat musyabbihah. Sekarang kita masuk pada mustaqat yang keempat, ismul tafdhil. Wa huwal ismul masughu minal masdar lidalalati ala anna syai'aini ishtaraka fi sifat wa zada ahaduhuma 'ala al-akhar fi tilka sifah. Yang dimaksud isim tafdhil, isim yang menunjukkan makna apa? Lebih. Maksudnya apa? Yaitu isim yang dibuat dari masdar untuk menunjukkan bahwasanya dua perkara itu memiliki perserikatan dalam suatu sifat, dan salah satu dari keduanya lebih dari yang lain pada sifat tersebut. Inilah isim tafdhil. Jadi isim tafdhil ini isim dibuat dari masdar. Nah, tafdhil maksudnya apa? Untuk menunjukkan dua perkara yang memiliki apa?
memiliki kesamaan atau perserikatan dalam suatu sifat. Tapi salah satu dari keduanya lebih dari yang lain dalam sifat tersebut. Contoh, Zaidun ahsanu min Amrin. Zaid itu lebih bagus daripada Amr. Perhatikan kata ahsanu inilah isim tafdil. Kenapa? Karena menunjukkan dua perkara bersekutu, berserikat pada satu sifat. Yaitu siapa di sini? Zaid dan Amr. Memiliki sifat hasan, memiliki sifat yang bagus. Tapi Zaid lebih kebagusannya daripada Amr. Makanya dikatakan Zaidun ahsanu min Amrin. Demikian pula Khalidun afdalu min Sa'id. Khalid itu lebih utama daripada Sa'id. Sama-sama keduanya memiliki sifat apa? Sifat fadl, sifat keutamaan. Cuman Khalid lebih. Ini maksudnya. Qala wa la yusahu qiyasan illa bimastakmala thamaniyata syurut. Dan isim tafdil tidak dibuat secara kiasi kecuali dari masdar-masdar atau dari kata-kata yang tercukupi padanya 8 syarat. Al-awwal, yang pertama, an yakuna lahu fi'lun. Nah, yang pertama dia harus memiliki fi'ilnya. Isim tafdil itu dibuat dari sesuatu yang memiliki fi'il. Nah, wa syadda dan syad menyelisih qiyas perkataan huwa aqmanu bikadza, ai ahaqqu bih. Dia itu lebih berhak dengan perkara demikian. Dia lebih berhak, aqmanu. Nah, kenapa kok menyelisih qiyas? Li'anna aqmanu la fi'la lahu. Karena kata aqmanu tidak memiliki fi'il, tidak ada fi'ilnya. Nah, syarat kedua, tsani an yakuna al-fi'lu tsulathiyan. Fi'il tersebut harus asalnya dari apa? Tsulati. Fi'ilnya fi'il tsulati. Wa shadda bina'uhu min ikhtasara bil bina'i lima lam yusamma fa'iluh. Faqalu hadzal kalamu akhsaru min ghairihi. Dan syadz dalam pembuatan isim tafdil dari kata ikhtasara. Wazannya apa ikhtasara ini? Tulis ifta'ala. Nah, ifta'ala dengan apa? Bina lima lam yusamma fa'iluhu. Nah, taib bil bina lima lam yusamma fa'iluhu berarti apa? Ukhtusira. Faqalu hadzal kalamu akhsaru min ghairihi. Mereka mengatakan perkataan ini lebih ringkas dari perkataan yang lain. Nah, akhsaru dari ikhtasara. Nah, maka ini syadz. Kenapa? Isim tafdil itu harusnya dibuat dari tsulati. Kemudian ats-tsalits an yakuna al-fi'lu mutasarrifan. Fi'ilnya harus fi'il mutasarrif. Maksud mutasarrif dia bisa ditasrif, bisa didatangkan fi'il madhi, fi'il mudhari' maupun fi'il amrnya. Qala fala yubna min laisa wa asa. Nah, laisa dan asa tidak ada fi'il madhi mudhari'nya. Tidak ada fi'il amrnya. Dia fi'il jamid. Wa nahwihima min al-af'alil jamidah, dan yang semisal dari keduanya dari fi'il-fi'il yang jamid. Ar-rabi an yakuna hadatsuhu qabilan lit-tafawud. Nah, kejadian yang ditunjukkan oleh fi'il tersebut bisa menerima apa? At-tafawud, bisa menerima keterpautan.
pada masing-masing fa'ilnya. Liyasihat tafdil, agar bisa benar untuk apa? Dilebihkan salah satu pihak. Nah, karena kalau tidak menunjukkan makna atau bisa menunjukkan makna keterpautan, tidak bisa masuk kategori tafdil, tidak bisa dilebihkan satunya. Fakharaja fima mathalu mata wa faniya, maka keluar dari perkara yang mereka contohkan kata mata, karena mata itu tidak ada, lebih mati, bisa tidak? Kamu atau fulan lebih mati daripada alan. Tidak ada, mati ya sama saja gitu. Saya demikian pula faniya. Faniya itu musnah, sama. Nah, lebih musnah, lebih hancur. Nah, faniya bermakna mata. Wa nahwihima, dan yang semisalnya mimma la tafawuta fi asrihi, dari apa? Kata-kata yang tidak memiliki tafawut, tidak memiliki keterpautan pada asalnya. Al-khamis, yang kelima, an yakuna tamman. Yang kelima, dia itu bermakna tam, bermakna sempurna. Baik. Fakharajatil af'alun naqisah, sehingga keluar dari kategori ini fi'il-fi'il yang naqis. Nahwu kana wa akhwatiha, seperti kana dan akhwatnya. Li'annaha la tadullu ala hadatsin indal jumhur, karena apa? Karena kata-kata tersebut, nah, yaitu fi'il-fi'il yang naqis, tidak menunjukkan hadas, tidak menunjukkan kejadian di sisi jumhur. Jadi harus dari fi'il yang tam. As-sadis alla yakuna manfiyan. Nam, tidak dalam kondisi manfi. Fala yubna tafdilun min nahwi ma daraba Zaidun amran. Nah, maka tidak bisa dibuat tafdil dari contoh apa? Ma daraba Zaidun amran. Zaid tidak memukul Amr. Bagaimana? Karena tidak itu sesuatu yang tidak memiliki apa? Tidak bisa menerima tafawud. Zaid lebih tidak memukul Amr, ini tidak bisa. Nah, li'alla yaltabisa bil musbat, agar tidak terjadi apa? Iltibas dengan sesuatu yang diisbat. Karena kalau daraba menjadi apa? Adrabu, adrabu misalnya, akan sama, akan terjadi iskal. Ashabi ala yakun al-wasfu minhu ala af'al alladhi mu'annathuhu fa'la. Yang ketujuh, syaratnya wasf dari kata tersebut tidak berwazan af'al yang mu'annasnya fa'la, atau dengan kata lain tidak masuk kategori af'al fa'la. Li'alla yaltabisal wasfu bismit tafdil, agar tidak terjadi kerancuan antara al-wasfu dengan isim tafdil. Fala yusagu ismu tafdil min arija wa falija wa hamira. Maka tidak bisa dibuat isim tafdil dari kata arija, nah, menjadi a'raj, karena a'raj itu sudah merupakan apa? Wasf baginya. Nah, bermakna isim fa'il. Nah, atau falija aflaj, hamira ahmar, ini sudah digunakan untuk selain isim tafdil, maka tidak bisa, tidak dibuat isim tafdil darinya. Wa nahwiha mimma dalla ala aibin aw hilyatin aw laun. Nah, dan yang semisalnya dari kata-kata yang menunjukkan suatu aib, seperti arija. Ini apa makna arija? A'raj, apa maknanya? Ismail, pincang. Kalau falija, nah, falija apa maknanya? Hudzaifah. Taib. Nah, aflaj, yang renggang giginya, yaitu gigi satu dengan gigi yang lain ada celahnya, itu dianggap bagus.
pada sebagian kaum. Bahkan dulu orang-orang jahiliyah diupayakan giginya seperti itu. Dibikin renggang, terutama gigi depan. Di zaman jahiliyah jadi tren. Gigi dua depan dikikir. Maka datang larangan, karena termasuk mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hamira ahmar, ini warna. Jelas. Warna apa ini? Iqbal? Merah. Tayyib. Wasahna ba'du sarfiyin minal alwani al-abyad wal aswad. Dan sebagian ahli saraf mengecualikan dari warna-warna ikhwan dua warna, yaitu putih dan hitam. Wa huwa istithna'un maqbulun fil abyad fi dalil haditsil haud fi ba'di turuqi wa fihi ma'uhu abyadu minal laban. Dan itu pengecualian yang bisa diterima pada kata abyad. Kenapa? Karena datang dalil penggunaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis haud. Pada sebagian jalannya Nabi mengatakan ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada laban. Lebih putih daripada susu, abyadu. Ini padahal abyad digunakan sudah untuk warna putih, ya tidak? Tapi juga bisa abyadu maknanya lebih putih. Bagaimana kita tahu? Dengan melihat konteks. Adapun pada asalnya untuk menunjukkan tafdil yang seperti ini, yaitu dengan menggunakan kata asyaddu dan setelahnya kata yang diinginkan tadi didatangkan sebagai tamyiznya. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Taib. Misalnya damuhu asyaddu humran min damih, misalnya darahnya lebih merah daripada darah orang itu. Dengan menambah asyaddu, kemudian warna atau yang lainnya yang tidak bisa digunakan sebagai isim tafdil di sini didatangkan sebagai tamyiz. Atsamin, syarat yang ke-8, alla yakuna mabniyan lil majhul walau surah. Tidak boleh bentuknya mabni lil majhul walaupun hanya bentuknya saja, maknanya tidak. Li'alla yaltabisa bil mabni lil ma'lum, agar tidak terjadi kerancuan dengan mabni lil ma'lum. Wa syadda qauluhum huwa azha min dik. Wa hadzal kalamu aqsaru min dak. Banauhuma min zuhiya wa ikhtusira al-mabniyaini lima lam yusamma fa'iluhu wa taqaddama fil akhir syududun akhar. Dan kalam ini misalnya, dan merupakan perkara yang syadz, ikhwan, perkataan orang Arab huwa azha min dik. Azhaba tayyib, huwa azha min dik, dia lebih sombong, lebih congkak daripada jago. Jago kan kalau mau apa-apa gaya itu berkokok, kemudian tepuk-tepuk dada, ya kan? Tayyib, apalagi kalau lagi ngerayu babon. Makanya ini dijadikan ungkapan huwa azha min dik, dia lebih congkak, lebih sombong daripada jago, ayam jago. Kemudian wa hadzal kalamu akhsaru min dak. Juga akhsar. Untuk ungkapan saya lebih ringkas, ya, lebih ringkas
kalamnya lebih ringkas daripada kalam itu. Dibuat dari kata zuhiya dan ukhtusira yang mabni lima yang musamma fa'iluhu. Dan telah lewat untuk yang akhir yaitu kata akhsar, syad yang lain yaitu apa? Karena kata tersebut dibuat dari tadi juga syad di poin keberapa? Poin kedua. Karena apa? Harusnya dari thulathi, tapi ini dari apa? Dari khumasi, ukhtusira. Wa hadhihi syurutu mu'tabaran fi fi'li ta'ajjub. Dan syarat-syarat ini juga dianggap ikhwan diberlakukan pada kedua bentuk fi'il ta'ajjub. Wa huma sighata ma af'alahu wa af'il bihi. Nah, ini sighah ta'ajjub dalam lughah Arabiyah ada dua ikhwan. Sighah dengan apa? Susunan ma af'alah dan af'il bihi. Seperti contoh ma akramah, ma akramahu. Tapi betapa mulianya dia. Atau kalau disebutkan orangnya misalnya ma akrama Muhammadan, ma akrama Muhammadan, betapa mulianya Muhammad. Ini harus paham kalau sighah apa? Sighah ta'ajjub, ma af'ala, kemudian apa? Kemudian isim dalam bentuk mansub. Dan pada kisah sighah ta'ajjub inilah ikhwan asal muasal apa? Para ulama membuat kaidah-kaidah nahwu. Taib. Karena dalam kisah yang masyhur tentang apa? Abul Aswad Ad-Du'ali ketika putrinya bersama dia melihat ke langit. Kemudian sang putri ingin mengungkapkan betapa indahnya langit ini. Taib. Tapi dia salah dalam mengungkapkan. Taib ma ajmalus sama. Taib. Maka dijawab oleh sang ayah, nujumuha. Nah, bintang-bintangnya. Apa yang paling bagus di langit? Dikiranya itu. Maka dijawab bintang-bintangnya. Maka dikatakan oleh anaknya, bukan itu maksudku wahai Abi. Aku ingin mengungkapkan betapa bagusnya langit ini, indah. Nah, karena itu di zaman dulu sudah terjadi kekeliruan. Akhirnya dibuat kaidah-kaidah nahwu agar tidak semakin jauh. Nah, kaum muslimin apa? Dari lughah Arabiyah yang fasih. Harusnya kan ma ajmala as-samaa. Ma ajmala as-samaa, betapa bagusnya langit ini, betapa indahnya langit ini. Kalau ma ajmalu atau ma ajmala as-samaa'u jadinya apa maknanya? Ma ajmala as-samaa'u Yusuf. Kalau tadi harusnya apa? Ma ajmalas samaa, betapa bagusnya langit. Sekarang kalau as-samaa'u, ma ajmala as-samaa'u, maknanya jadinya apa Pak Umar? Berarti bermakna nafi. Langit itu tidak bagus. Baik. Jadi beda harokat, beda makna. Qala wa qad jama'a Ibnu Malik rahimahullahu taala fil khulasah hadhihi syurut. Dan Ibnu Malik telah mengumpulkan dalam kitab beliau khulasah syarat-syarat ini. Faqala wa sughuma min di thulathin surrifa qabili fadlin tamma ghairi dhin tafa wa ghairi dhi wasfin yudahi ashhala
wa ghairi salikin sabila fu'la. Ini terkumpul pada 2 bait. Memang ulama Arabiyah kawan, kata-kata yang panjang jadi ringkas seperti ini. Kata beliau sughuma, nah buatlah untuk sighah tafdhil dari abadhi thulathi, fi'il thulathi, surrifa yang mutasarrif, qabili fadlin yang bisa menerima tafawud, ya salah satu diutamakan dari yang lain, tamma taib yang sempurna, ghairi dintafa bukan manfi, wa ghairi di wasfin yudahi ashhala, dan bukan masuk kategori yang yang sama dengan wazan af'ala, ashhala dengan contoh, dan ghairi salikin sabila fu'ila ini, wa ghairi salikin sabila fu'ila, dan selain yang menempuh jalan fu'ila, yaitu bukan mabni lil majhul. Ini maksudnya. Wa qawluhu wa sughuma ay fi'la ta'ajjub, wa qala fi bab isim tafdil sugh min masughin minhu lit ta'ajjubi af'ala lit tafdili wa bal ladda ubi. Nah, sughuma tadi buatlah fi'il ta'ajjub dari 8 syarat ini yang sama juga ya kawan. Nah, pembuatan fi'il ta'ajjub dengan isim tafdil, syarat-syaratnya sama. Karena wazannya kalau sighah isim tafdil af'alu, ya tidak? Wazannya af'alu. Kalau sighah ta'ajjub af'ala, tapi didahului dengan ma ta'ajjubiyah, ma af'ala, atau dengan wazan af'il bihi. Dan beliau mengatakan pada bab isim tafdil untuk syarat-syaratnya, sugh min masughin minhu lit ta'ajjubi, buatlah dari sesuatu yang dibuat untuk sighah ta'ajjub. Dalam artian 8 syarat sama. Baik, af'ala lit tafdili. Nah, baik, af'al untuk makna tafdil. Wa balad ubi. Nah, baik, intinya untuk sighah isim tafdil sama syarat-syaratnya dengan dengan syarat-syarat pembuatan sighah ta'ajjubiyah. Qala wa in aradta tafdil aw ta'ajjub mimma lam yastawfi syurut. Sekarang ya kawan, kalau ingin membuat tafdil dari sesuatu yang tidak sempurna 8 syarat tadi, fa'ti bi sighatin mustawfiyatin laha, maka datanglah dengan sighah yang bisa terpenuhi syarat-syaratnya. Waj'al masdara ghairil mustawfi tamyizan lisim tafdil, sebagaimana disebutkan tadi. Nah, datangkan kata lain yang bisa memenuhi syarat, kemudian buat masdar yang tidak memenuhi syarat itu sebagai tamyiz untuk isim tafdilnya. Aw maf'ulan li fi'li ta'ajjub, atau jadikan sebagai maf'ul untuk fi'il ta'ajjub kalau ingin membuat sighah ta'ajjubiyah, af'ala. Aw fa'ilan majruran bil ba'i zaidah fi af'il bihi, atau jadikan fa'il yang dijarkan dengan ba' zaidah pada kata af'il, pada sighah af'il bihi. Dan ini pembahasannya dijadikan satu, karena sama ikhwan syarat-syaratnya antara isim tafdil dan 2 sighah ta'ajjub. Perhatikan contoh. Al-fi'lu dahraja lam yastawfi syurut. Kenapa tidak memenuhi syarat? Kenapa tidak memenuhi syarat ini? Alif. Karena fi'ilnya rubai, syaratnya harus thulathi. Nah, fa idza aradna li'annahu ghairu thulathi. Fa idza aradna tafdila aw ta'ajjub ataina bi masdar dahraja. Jika kita ingin membuat tafdil dari dari kata ini, atau membuat bentuk ta'ajjub
dari kata ini, maka kita datangkan masdar dahraja. Apa itu? Wa huwa dahrajatan. Tsumma bi sighatin mustawfiyatin lisyurut. Kemudian datangkan dengan sighah yang memenuhi syarat. Wa hiya asyaddu, dan ini paling banyak digunakan karena apa? Bermakna lebih. Wa hiya asyaddu mathalan, kata asyaddu. Nah, sekarang berarti fanaqul, kita katakan Zaidun asyaddu dahrajatan min Amrin. Itu caranya. Kemudian untuk bentuk ta'ajjub, ma asyadda dahrajatahu. Nah, atau wa asydid, ya asydid bidahrajatihi. Ini. Atau misalnya warna, yang paling banyak penggunaannya warna. Sebagaimana dicontohkan tadi. Nah, warna merah, misalnya warna hijau. Nah, warna hijau misalnya, berarti apa? Daun itu lebih hijau daripada apa yang hijau yang lain. Terima kasih. Kesulitan antum bikinnya. Baik. Lebih hijau daripada atap rumahku misalnya. Gimana jadinya? Daun itu lebih hijau daripada atap rumahku. Daun apa? Waraqatun. Nah, itu nanti PR dari tugasnya. Saya dibuat jumlah dengan makna tadi. Kemudian yang paling banyak pengguna yang membutuhkan kata asyad ini biasanya yang enggak memenuhi syarat untuk yang kategori apa? Ke-7 biasanya. Nah, dan berkaitan dengan warna. Adapun untuk yang cacat kadang menunjukkan lebih cacatnya. Qala al-Hariri rahimahullahu ta'ala fil mulhah, yaitu mulhatul i'rab, wa in ta'ajjabta min al-alwani aw ahadin tahduthu fil abdani fabni laha fi'lan min ats-tsulathi thumma ati bil alwani wal ahdathi taqulu ma anqa bayad al-aji wa ma ashadda dhulmatad dayaji. Dan mulhatul i'rab milik Hariri memang enak ikhwan, lebih mudah. Nah, karena memang juga jauh kalau dibandingkan dengan Alfiyah Ibnu Malik dari sisi sasarannya. Kalau Alfiyah kan memang untuk sasaran yang sudah memiliki apa? Kemampuan lebih. Mulhatul i'rab setara dengan mutamimah. Kata beliau, wa in ta'ajjabta minal alwan, jika ingin membuat bentuk ta'ajjub dari warna-warna, au ahadin tahdutsu fil abdan, atau ingin membuat ta'ajjub dari suatu cacat yang ada pada badan, fabni laha fi'lan min ats-tsulathi, maka buatlah untuk apa? Untuk ta'ajjub tadi dari fi'il tsulathi. Tsumma bil alwani wal ahdathi, kemudian baru datangkan warna atau sesuatu cacat tadi. Dan dicontohkan dengan asyaddu tadi.
Takul engkau katakan misalnya ma angqa bayadul aji. Naam, betapa naam bersihnya angqa. Naam, betapa murninya bayadul al-ajabah yang disifati di sini dengan putih. Coba dilihat. Taib ma'angqa bayadul aj, betapa putihnya apa daging itu. Taib wa ma ashadda zulmatad dayaji, betapa apa? Betapa gelapnya. Taib ad-dayaj, tinggal dilihat apa maknanya apa. Nah ini kaidahnya. Taib tinggal menambah kata asyaddu atau kata lain dari tsulats yang memenuhi syarat. Kemudian yang tidak memenuhi syarat tadi, kalau untuk isim tabdil dijadikan sebagai tamyiz. Kalau untuk sighah ta'ajjub ya tinggal dijadikan sebagai maf'ul atau nam fa'il yang majrur lafdhan. Taib itu diingat-ingat. Barakallahu fikum, naktabi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.